Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, tugas mata kuliah Matematika dan Fisika, Prodi Sains Informasi Geografi 1A UPI, akan menyajikan video tentang pengaplikasian konsep momentum dan impuls dalam kehidupan sehari-hari. Momentum secara singkat adalah ukuran kesulitan untuk memberhentikan benda. Secara matematis, rumus dari momentum adalah P sama dengan massa dikali kecepatan. Maka semakin besar massa maupun kecepatan suatu benda, maka akan semakin besar momentumnya. Atau dalam kata lain, akan semakin sulit untuk diberhentikan. Momentum juga merupakan inersia dalam gerak, yang mana inersia atau malas dalam momentum muncul ketika benda sudah bergerak akan keenakan dan akan terus bergerak. Contoh konsep momentum di kehidupan sehari-hari. Apakah kalian tahu apa yang terjadi pada truk ini? Ya, truk ini merupakan salah satu contoh dari inersia dalam gerak. Gambar ini menunjukkan momentum pada truk dan batu. Truk memiliki gaya untuk mengerem ban, tetapi bongkahan batu besar tersebut tidak memiliki rem atau cenderung tidak mau berhenti, sehingga ketika truk melaju pada kecepatan tinggi dan mengerem mendadak, maka momentum yang besar pada bongkahan batu akan menghasilkan impuls yang besar. Lalu, apa itu impuls? Mari kita simak penjelasan berikut. Impuls sendiri adalah perubahan momentum benda saat dikenai gaya. Apakah kalian tahu mengapa kecelakaan mobil merenggut banyak nyawa? Mari kita lihat rumus impuls berikut. Impuls sama dengan gaya dikali delta waktu. Dalam kasus kecelakaan mobil, tabrakan antara dua mobil berkecepatan tinggi terjadi dalam waktu singkat, sehingga menghasilkan gaya yang sangat besar sampai-sampai menghancurkan kedua mobil tersebut. Contoh konsep impuls di kehidupan sehari-hari. Dalam momentum impuls, terdapat tumbukan, dan tumbukan terbagi menjadi 3, yaitu tumbukan lenting sempurna, sebagian, dan tidak lenting sama sekali. Dalam hal ini, peristiwa tumbukan kelereng masuk ke dalam tumbukan lenting sempurna, di mana semula kelereng yang diam menjadi bergerak dan saling bertumbukan. Karena terjadinya tumbukan, kelereng yang menabrak tadi lama-kelamaan kecepatannya berkurang. Tumbukan lenting sempurna yaitu terjadi ketika dua benda bermassa M1 dan M2 dengan kecepatan masing-masing V1 dan V2 saling bertumbukan, dan setelah bertumbukan, keduanya saling berlawanan arah. Contoh selanjutnya yaitu sepeda. Jika sepeda ditabrakkan ke tembok, maka bandar di sepeda akan memantul kembali. Hal itu disebabkan karena sifat ban yang elastis, sehingga impuls yang dihasilkan berlawanan dengan momentum pertama. Selanjutnya, adapun momentum dan impuls dalam bulu tangkis. Momentum dan impuls dalam bulu tangkis terjadi saat kok terbang menuju raket, dan raket diayunkan dalam kecepatan dan waktu yang singkat sampai terjadi kontak antara kok dan raket, sehingga membuat arah momentum kok berubah dan terjadilah impuls. Raket memiliki tegangan senar yang berbeda, tergantung pada tarikan senarnya. Apabila tarikan senarnya besar, maka senar raket akan mengeras sehingga membuat kontak dengan kok lebih singkat, dan gaya impuls yang bekerja pun semakin besar. Selanjutnya adalah palu. Mengapa palu tidak dibuat dari kayu saja tetapi dibuat dari besi? Tujuannya supaya selang waktu kontak menjadi lebih singkat, sehingga gaya impuls yang dihasilkan lebih besar. Kalau gaya impulsnya besar, maka paku akan tertanam lebih dalam. Terima kasih. Sekian video dari kami. Semoga bermanfaat.
Berikut merupakan profil dari anggota kelompok 3. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di lain waktu.